Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatku kelas 4. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan sudah siap untuk belajar. Pada hari ini, kita belajar tematik. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 3. Marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan anak-anak dapat membaca tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Anak-anak hebatku tentu sudah mengetahui bahwa di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan untuk memudahkan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Namun, kita harus berhati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Nah, sekarang coba anak-anak mengamati gambar di samping ini. Adakah hal-hal yang membahayakan pada gambar di samping ini? Mari kita diskusikan bersama-sama. Marilah kita identifikasi hal-hal yang membahayakan pada gambar berikut. Kita mulai dari gambar yang pertama ya anak-anak. Gambar ini menunjukkan anak yang sedang memanjat tiang listrik. Berbahaya atau tidak ya perbuatan anak ini? Tentu saja membahayakan. Mengapa? Karena tiang listrik ini terhubung dengan aliran listrik. Dan hal yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi, yaitu anak ini tersetrum atau tersengat listrik. Begitu juga dengan gambar yang kedua. Anak ini sedang bermain layang-layang di dekat kabel listrik. Jika benang layang-layang ini basah dan kemudian bergesekan dengan kabel listrik, apa yang akan terjadi? Anak ini juga akan tersengat listrik. Gambar yang ketiga juga sangat membahayakan. Anak ini bermain atau berenang di kolam renang dan menyalakan alat elektronik di dekat kolam renang itu. Hal yang seperti ini juga bisa membuat anak ini tersetrum atau tersengat listrik. Sekarang perhatikan gambar yang keempat. Gambar keempat ini menunjukkan orang yang sedang memperbaiki saluran listrik tanpa menggunakan pengaman atau pakaian khusus. Paling tidak orang ini seharusnya memakai sarung tangan karena memperbaiki saluran listrik ini juga sangat berbahaya. Sewaktu-waktu bisa terjadi kejadian tersengat atau tersetrum. Dan gambar yang kelima adalah anak yang sedang memotong daun-daun di pohon yang tinggi tanpa pengaman. Perbuatan anak ini sangat membahayakan. Anak ini duduk di pinggir atap dan sewaktu-waktu atap ini bisa saja ambruk dan kemudian mengenai orang yang berada di bawahnya. Selain itu, pohon ini juga dekat dengan kabel listrik. Penggunaan gunting tanpa pengaman juga bisa menyebabkan anak ini tersengat oleh listrik. Anak-anak, kita harus menjaga keselamatan diri dari bahaya tersengat listrik tidak hanya di luar rumah, tetapi justru di dalam rumah kita. Mengapa? Karena hampir di setiap ruang di rumah kita memanfaatkan energi listrik. Coba anak-anak perhatikan, mulai dari kamar mandi. Untuk menyalakan keran air, kita menggunakan energi listrik. Di kebun, menyalakan keran untuk menyiram bunga juga menggunakan energi listrik. Di kamar tidur, berbagai alat elektronik seperti lampu,
televisi, dan AC juga menggunakan energi listrik. Di ruang keluarga, televisi dinyalakan dengan menggunakan energi listrik. Begitu juga di dapur, berbagai alat elektronik seperti kompor listrik, magicom, blender, dan lain-lain juga memanfaatkan energi listrik. Oleh karena itu, kita harus menggunakan berbagai peralatan elektronik yang ada di rumah ini dengan berhati-hati agar kita terhindar dari bahaya tersengat listrik. Nah, anak-anak, selalu ingat ya, listrik dan air itu berbahaya. Oleh karena itu, jauhkan berbagai alat yang menggunakan energi listrik dari air. Supaya anak-anak lebih berhati-hati dengan penggunaan energi listrik, sekarang mari kita membaca bacaan yang berjudul "Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air?" Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Anak-anak, berdasarkan hasil diskusi atau pembahasan kita tadi dan bahan bacaan di atas, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Nah, anak-anak bisa menuliskan seperti ini. Tuliskan terlebih dahulu judulnya, yaitu petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Kemudian kalian tuliskan mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Minimal kalian tuliskan 5 cara ya. Nah, di sini Ibu Guru sudah memberikan satu contoh. Nomor 1 yaitu pakailah pakaian khusus saat bekerja di tempat yang mengandung banyak listrik. Perhatikan, gunakan ejaan dan tanda baca yang benar. Seperti penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Ya, seperti ini huruf P-nya huruf besar atau huruf kapital, dan di akhir kalimat diberi tanda seru karena ini merupakan kalimat perintah. Seperti itu tugas hari ini anak-anak. Bagaimana? Semangat ya mengerjakan tugasnya. Saya yakin anak-anak pasti bisa. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, coba anak-anak renungkan. Menurutmu, apakah pelajaran hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan lakukan pula kerjasama dengan orang tuamu, yaitu melakukan diskusi bersama dengan orang tua tentang cara-cara yang dapat kamu lakukan untuk menjaga keselamatan diri dari listrik yang ada di sekitarmu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini membawa manfaat, dan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai habis. Sampai ketemu lagi besok anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.